A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat Al-Quran. Masih lagi surah Luqman. Kita akan teruskan kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 menerangkan tentang satu kelompok manusia yang lain pula dari kelompok manusia yang telah diterangkan sebelum ini. Sebelum ini telah diterangkan kelompok orang-orang yang berbuat baik. Mereka berbuat baik selama hidup di dunia ini untuk mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti. Mereka salat, mereka mengeluarkan zakat, kemudian apapun yang mereka buat adalah untuk hari akhirat. Mereka ini berada di atas petunjuk Allah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka ini disebut sebagai al-muhsinin karena mereka menjadikan Al-Quran yang penuh hikmah itu sebagai petunjuk bagi hidup mereka. Mereka menjadikan Al-Quran yang penuh hikmah itu sebagai bekal di dalam hidup mereka. Tapi ada lagi satu kelompok manusia, meskipun ayat Al-Quran itu diturunkan kepada mereka, mereka tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Mereka tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai bekal di dalam hidup. Maka mereka mencari yang selain dari Al-Quran, perkataan-perkataan kosong untuk menggantikan Al-Quran. Bahkan mereka mencari nyanyian-nyanyian untuk menggantikan kedudukan Al-Quran, yang sebenarnya Al-Quran itu akan membawa mereka kepada keridhaan Allah, kepada surga. Tapi mereka cari selain Al-Quran, yaitu yang melalaikan, yaitu perkataan yang sia-sia. Akhirnya mereka tidak sampai kepada keridhaan Allah, tetapi mendapat murka Allah. Tidak sampai ke surga, sampai ke tempat yang satu lagi, yaitu neraka. Nah, setelah Allah menerangkan tentang kelompok orang-orang yang berbuat baik, Allah menerangkan pula tentang kelompok orang-orang yang tidak berbuat baik. Tidak berbuat baik kepada diri mereka sendiri. Kemudian apabila mereka itu tidak berbuat baik kepada diri mereka sendiri, bermakna mereka adalah orang-orang yang sesat, karena tidak menempuh jalan yang benar, karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk. Nah, orang-orang yang sesat, apabila ia mempengaruhi orang lain, maka ia menyesatkan orang lain pula. Jadi kelompok yang kedua ini kelompok orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Allah memberikan balasan untuk mereka. Kalau untuk orang yang berbuat baik mendapat keberuntungan, maka untuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain, Allah berikan untuk mereka azab yang menghinakan. Inilah dia ayat yang ke-6 yang insyaAllah akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Kita akan baca terlebih dahulu ayat ini, kemudian kita terjemahkan. Setelah itu kita akan lihat tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Allah berfirman, wa minan nas, dan dari manusia ada satu kelompok manusia, may yashtari, ada yang membeli, lahwal hadits, yaitu perkataan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia, yaitu orang lain, dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa pengetahuan, wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan, jadi mengolok-olok jalan Allah. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, azabum muhin, azab yang menghinakan. Kita ulang dari awal ayat. Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu, bagi mereka, azab yang menghinakan. Jadi ayat ini sudah cukup jelas sebenarnya, dari terjemahan saja sudah dapat kita ketahui dengan mudah. Ayat ini tentang orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Sebelum ini orang-orang yang mendengarkan Al-Quran. Jadi manusia di hadapan Al-Quran ada dua kelompok, yaitu kelompok pertama mendengarkan Al-Quran, kelompok yang kedua tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kelompok yang tidak mau mendengarkan Al-Quran ini mendengarkan apa? Mendengarkan perkataan-perkataan yang kosong. Apabila Al-Quran itu didengar untuk mendapat petunjuk, maka kalau perkataan-perkataan kosong yang didengar akan dapat apa? Lawan petunjuk, mana akan dapat kesesatan. Nah, apabila sudah sesat karena mendengar perkataan-perkataan kosong, kemudian dia bawa pula manusia, dia sendiri sesat, bermakna orang yang sesat membawa manusia kepada kesesatan, maka manusia yang sesat menyesatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan manusia yang menyesatkan orang lain ini manusia yang tak tahu akibat yang akan ditanggung. Bahwasanya akibat yang ditanggung itu nanti adalah amat buruk sekali, yaitu Allah sediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Mengapa azab yang menghinakan? Sebab ketika di dunia mereka menghinakan firman-firman Allah yang mulia, dengan meninggalkan firman Allah, dengan mengolok-olok agama Allah yang diterangkan oleh firman-firman Allah itu, maka karena mereka menghinakan kebenaran, maka mereka pun dihinakan. Karena balasan di dalam agama diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu balasan sesuai dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Perbuatannya memedihkan hati orang-orang beriman, azab yang pedih. Perbuatannya menghinakan kebenaran, azab yang menghinakan. Perbuatannya itu adalah keburukan yang besar, umpamanya kesesatan yang besar, kejahatan yang besar, maka nanti untuknya azab yang besar. Ini yang disebut sebagai al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Inilah dia ayat yang ke-6, yaitu sebagai peringatan bagi kita. Jadi kalau ada ayat seperti ini, peringatan, jangan sampai masuk ke kelompok yang kedua ini. Kita berharap masuk kelompok pertama, dan kita takut masuk ke kelompok kedua ini. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah supaya jangan dimasukkan ke kelompok yang kedua ini. Kelompok yang kedua ini ada di tengah manusia, rupanya ada.
sudah 25 tahun, 30 tahun tidak lagi membaca Al-Quran. Dulu ketika di SD khatam Al-Quran, khatam di wisuda, diarak di sekeliling kampung. Tetapi rupanya Quran ditinggalkan karena sibuk dengan dunia. Sekarang umur telah lanjut, kemudian baru kembali membaca Al-Quran. Oh, rupanya sudah banyak yang lupa. Sin dengan sad hampir sama saja. Apa sebab? Sebab telah dilalaikan dengan perkataan-perkataan selain Allah. Maka ayat ini menerangkan tentang ada yang disebutkan di dalam ayat ini di dalam kenyataan di tengah masyarakat. Maka kita pun menjadi berhati-hati dan berwaspada, jangan sampai masuk ke kelompok yang disebutkan di dalam ayat ini. Maka ayat ini menjadi peringatan. Kita ingatkan diri kita, kemudian juga kita ingatkan keluarga kita, sehingga terpeliharalah kita dari api neraka. Karena dalam ayat ini disebutkan azab yang menghinakan. Di mana azab yang menghinakan itu akan diterima? Di dalam api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Di permulaan ayat Allah menyebutkan wa minan nas, dan kalau disebut perkataan dan di pangkal ayat bermakna melanjutkan ayat yang sebelumnya, bermakna ayat ini lanjutan. Tetapi kita lihat lanjutan ini bukan menerangkan tentang orang-orang baik, ini menerangkan tentang orang-orang tercela. Maknanya lanjutan manusia yang ada di hadapan Al-Quran. Pertama yang ada di hadapan Al-Quran itu yang mendengarkannya, dan kata dan ini lanjutannya. Dan satu lagi, manusia yang ada di hadapan Al-Quran itu tidak mau mendengarkannya. Jadi dan di sini dan melanjutkan manusia yang bersikap terhadap Al-Quran. Dan di antara manusia, minan nas, di antara manusia, maknanya sebahagian dari manusia. Min di sini adalah litab'il, maknanya adalah sebahagian dari manusia. Tapi kita tak mau masuk kepada yang sebahagian yang disebut di dalam ayat ini. May yashtari lahwal hadis, ada di antara manusia itu yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia. Lahwa di sini, lahwun maknanya sia-sia. Disebutkan juga kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sia-sia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walau. Sesungguhnya kesenangan hidup dunia itu tidaklah kesenangan hidup dunia itu kecuali permainan dan yang sia-sia. Apa sebab disebut sia-sia? Sebab sibuk manusia mencari, kemudian ditinggalkan. Berapa lama kita mencari untuk membangun satu rumah? 20 tahun, 30 tahun. Sampai berhutang ke bank, 30 tahun baru lunas. Setelah itu kita tinggalkan. Begitu juga kenderaan. Berhutang ke bank, beli kenderaan. Belum lagi lunas, ganti lagi dengan yang baru. Ganti lagi dengan yang baru. Berhutang di sepanjang umur, dari kecil lagi sampai tua. Sampai SK pegawai negeri pun tak pernah di tangan, selalu digadaikan ke bank. Tetapi pada akhirnya yang dibeli itu ditinggalkan, tidak dibawa. Sia-sia saja kalau tidak mendatangkan kebaikan untuk bekal yang akan bersama dengan kita. Karena dalam hadis Nabi, yutbi'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke kubur ada 3. Fayarji athnani wa yabqa wahid. 2 pulang kembali ke rumah dan 1 yang tinggal bersama kita. Yang pulang ke rumah adalah keluarga dan harta benda. Kemudian yang kekal bersama kita adalah amal kita. Nah, harta benda yang kita cari tinggal di rumah. Keluarga yang selama ini kita bersama dengan mereka tinggal di rumah. Kembali pulang.
tinggallah satu yang bersama dengan kita. Inilah dia dunia yang sia-sia tadi, yaitu tidak lagi bersama. Karena kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan dunia. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, dan dimulai dari alam barzakh. Jadi makna lahwun di sini adalah perkataan yang sia-sia, yaitu perkataan di dunia. Apa perkataan di dunia ini? Perkataan yang tidak ada manfaatnya, tidak membawa kepada kebaikan. Bahkan perkataan tersebut bisa membawa kepada keburukan. Umpamanya berbohong, umpamanya. Kemudian juga bergelak ketawa, umpamanya. Tetapi dengan bahasa-bahasa yang buruk, yang keji. Kemudian juga termasuk lahwal hadis adalah perkataan-perkataan yang kosong, perkataan yang didendangkan, yang tak tahu maknanya, entah apa maknanya, dan mungkin juga tak bermakna. Sudah tidur bangun lagi, sudah bangun tidur lagi. Ini lagu apa ini? Tak ada makna sama sekali, tapi didendangkan dengan suka sekali, dengan senang sekali. Maka sebahagian besar ulama menyebutkan lahwal hadis di dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah nyanyian. Dan pada hari ini manusia dilalaikan oleh nyanyian. Bahkan ada satu radio itu 24 jam isinya nyanyi saja. Music, radio musik saja dalamnya. Dan kita pun tak faham apa yang didendangkan itu. Paling-paling adalah memuji lawan jenis, memuji wanita asing yang belum lagi menjadi istrinya. Itu yang dia puji. Apabila tak sampai keinginannya kepada wanita tersebut, maka dia pun mengkejinya, menyesal bertemu, kalau memang berpisah, dan seterusnya. Tak tahulah seperti apa bahasa. Akhirnya manusia yang sedih bertambah sedih, yang kecewa bertambah kecewa. Apa manfaatnya untuk petunjuk bagi hidup? Tidak ada. Ia hanya menghabiskan masa begitu saja. Bahkan sekarang ini dibuatkan pula petak-petaknya lagi untuk berkaraoke, bernyanyi-nyanyi dan membayar pula. Maka ketika disebut di sini yashtari lahwal hadis, membeli perkataan-perkataan yang sia-sia, sampai hari ini manusia membeli untuk menyanyi. Mendengarkan ayat Al-Quran free, gratis, datang saja Masjid Agung, tak bayar. Tapi untuk pergi bernyanyi mesti mengeluarkan uang. 1 jam sekian, tambah 1 jam lagi sekian. Sebab turun ayat ini kita bisa lihat melalui tafsir-tafsir bahwasanya ada seorang yang membeli budak atau hamba sahaya perempuan, namanya adalah An-Nadir bin Al-Harith. Dia ini orang kafir. Dia beli hamba sahaya atau budak perempuan yang pandai menyanyi. Kemudian apabila dia dengar ada orang yang akan masuk Islam, maka dia akan katakan kepada hamba sahayanya itu, kamu pergi kepada dia, kepada mereka, kamu bawa makanan, beri mereka makan, kamu bawa minuman, beri mereka minum, kamu bernyanyi di hadapan mereka. Setelah itu apabila mereka sudah tenggelam, lalai dengan nyanyianmu, katakan kepada mereka, ini adalah lebih baik dari yang disampaikan oleh Muhammad itu. Jadi An-Nadar ini memang dia keluarkan uang untuk orang-orang yang mau mendengarkan Al-Quran supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Maka mereka ini namanya menghalang dari jalan Allah. Ini yang disebutkan di lanjutan ayat adalah liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Kalau itulah riwayat sebab turun ayat, maka ada sesuainya juga dengan keadaan pada hari ini.
yaitu banyak sponsor-sponsor pada hari ini yang membuka pentas-pentas gratis. Didatangkanlah artis-artis yang pandai-pandai menyanyi, kemudian dihiburlah masyarakat. Habis waktu, percuma begitu saja. Berteriak-teriak di atas pentas, melompat-lompat di atas pentas, dan pakaian yang digunakan pun adalah pakaian yang bisa mendatangkan nafsu syahwat. Jelas akan mendapat petunjuk kalau keadaan seperti ini? Tidak. Bahkan kita dengar pula ada yang terpijak-pijak disebabkan karena ramainya orang yang datang untuk mendengarkan nyanyian ini. Dalam hadis Nabi disebutkan juga nyanyian ini adalah min mazamiris syaitan, yaitu dendangan syaitan. Tapi rupanya pada hari ini pula yang disukai oleh manusia. Bahkan ada pula perlombaan membaca Al-Quran, tetapi supaya ramai orang datang, artis yang diundang untuk mengumpulkan manusia. Ini sangat menyedihkan, karena nampaknya pada hari ini itu yang disukai untuk didengar. Kalau kita sebut bacalah Al-Quran, aduh, mengaduh baca Al-Quran. Kemudian kita katakan, mari kita pelajari Al-Quran. Tunggu dululah, ini bahasa masih bahasa lembut ini ya. Tunggu dululah. Kemudian kita katakan lagi, bacaan Quran kita di SD dulu itu tak sepenuhnya tepat. Marilah kita tahsin Al-Quran. Tak tahulah saya tahsinnya apa ini. Menolaknya. Orang yang seperti ini telah berhasil disesatkan oleh orang yang memang bersengaja menyesatkan. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak mendapat petunjuk. Karena petunjuk itu akan didapatkan dari mana tadi? Dari Al-Quran. Maka dicarilah yang lain dari Al-Quran. Maka kata yashtari digunakan di sini. Yashtari, membeli. Kalau disebut kata membeli, itu bermakna tukar menukar. Itu makna membeli atau menjual. Kalau kita membeli, yang punya kita berikan, yang punya orang kita ambil. Itu namanya menjual atau membeli. Membeli, ambil satu, dan yang satu yang pada kita tinggalkan. Yashtari lahwal hadis, maknanya membeli perkataan-perkataan kosong. Perkataan yang bermanfaat kita berikan, perkataan yang kosong, yang sia-sia kita ambil. Ini maknanya membeli. Beruntung atau rugi? Dan inilah dia orang yang merugi. Orang yang sebelum ini orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia supaya menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan di sini, tanpa mengetahui akibat yang akan ia tanggung. Siapa yang sesat, dia tanggung akibat kesesatannya. Dan siapa yang menyesatkan orang lain, dia juga tanggung akibat menyesatkan orang lain. Jadi berapa kesalahan yang dia lakukan? 2. Sesat dan menyesatkan. Bermana orang yang buat sponsor menyesatkan orang lain itu, tanggunglah akibatnya. Berapa ramai orang yang datang. 20.000 bermakna 20.000 orang yang berdosa, dia menanggungnya. Bighairi ilmin, tanpa pengetahuan akibat yang akan ditanggung. Wa yattakhidhaha huzwa, dan mengambil jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Kalau disebut jalan Allah, agama Allah, disebut Al-Quran, ini tak kelas lah, ini tak modern lah, ini tak maju lah, ini, dan seterusnya. Ada tak terdengar kata-kata ini? Ada. Cobalah tengok, mungkin sebahagian anak kita pun macam itu juga. Kalau kita hidup kan umpamanya bacaan Al-Quran, sudah lama, jangan ini lagi, gantilah Quran saja ini. Mungkin dia tak sebut, tetapi melalui tangannya itu diganti saja channel tu, ganti Allah Al-Quran. Tak mau. Wa yattakhidhaha huzwa, mengambilnya menjadi olok-olokan. Bagaimana?
Bagaimana nasib mereka ini? Allah telah sediakan untuk mereka, ulaika lahum, bagi mereka itu azabum muhin, azab yang menghinakan. Apa sebab? Sebab menghinakan firman Allah dahulu, menghinakan agama Allah dahulu, maka mereka pun dihinakan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, firmanku, petunjukku, kitabku, maka baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka ia pun berkata, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah aku dahulu ketika di dunia melihat? Maka Allah pun menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini pun kamu dilupakan. Allah melupakanmu dengan cara tidak memberikanmu pandangan, membuatmu menjadi buta. Karena mata itu sendiri dahulu buta ketika di dunia, membutakan mata sehingga tak nampak jalan menuju masjid. Nampak jalan menuju, sebutlah di sini. Membutakan mata ketika di dunia, maka Allah butakan pula mata di akhirat kelak. Ini pengajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.